Halo semuanya, ketemu lagi dengan homeschooling yang akan membahas contoh soal kimia. Kali ini yang akan dibahas yaitu materi sifat koligatif larutan. Nah, langsung saja kita baca soalnya. Titik didih suatu larutan 11,7 gram NaCl dengan Mr yaitu 58,5 gram per mol yang dilarutkan dalam 500 gram air adalah jika Kb-nya yaitu 0,52 derajat Celcius per mol. Di sini sudah diketahui A, B, C, D, dan E-nya, tinggal kita pilih. Nah, sebelum adik-adik mengerjakan soal ini, adik-adik perlu tahu nih, sifat koligatif larutan itu ada apa saja sih, seperti itu. Nah, adapun sifat koligatif larutan itu ada 4 ya. Pertama yaitu ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik larutan. Nah, adapun soal ini termasuk ke dalam sifat koligatif larutan yaitu kenaikan titik didih. Kenapa kenaikan titik didih? Karena kita lihat lagi di soalnya. Di sini dia bilang yaitu titik didih suatu larutan. Jadi ini adalah sifat koligatif larutan yaitu kenaikan titik didih. Nah, adapun rumus dari kenaikan titik didih yaitu delta TB sama dengan Kb dikali M. Dan rumus delta TB juga bisa dijabarkan sebagai berikut. Dan rumus dari M atau molalitas yaitu gram per mr dikali 1000 per P jika massa pelarutnya itu dalam bentuk gram, atau bisa juga kita gunakan rumus molalitas yaitu gram per mr dikali 1 per P jika massa pelarutnya yaitu dalam bentuk kilogram. Nah, selain itu adik-adik juga perlu tahu nih apa sih keterangan dari rumus kenaikan titik didih. Nah, di sini ada delta TB yaitu kenaikan titik didih dengan satuannya derajat Celcius, TBL yaitu titik didih larutan, satuannya derajat Celcius, dan sebagainya. Nah, adik-adik semua juga perlu tahu nih, ada namanya faktor Van Hoff. Jadi di sifat koligatif larutan itu ada namanya faktor Van Hoff. Rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana itu yaitu faktor Van Hoff, N itu merupakan jumlah ion, dan alfa itu yaitu derajat ionisasi, di mana nilai alfa itu adik-adik semua nilainya yaitu mulai lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1, seperti itu. Nah, adapun faktor Van Hoff ini dimiliki oleh larutan elektrolit. Nah, di sini kan senyawa di soal yaitu larutan NaCl ya. NaCl ini merupakan garam, di mana garam itu merupakan contoh dari larutan elektrolit. Nah, selain itu juga contoh larutan elektrolit itu juga bisa berupa larutan asam. Larutan asam bisa juga berupa larutan basa. Karena NaCl ini merupakan larutan garam, di mana larutan garam itu merupakan larutan elektrolit, berarti nanti rumus yang akan kita gunakan, kita tambahkan faktor Van Hoff, seperti itu. Nah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Di sini kita baca kembali ya soalnya. Titik didih suatu larutan yaitu 11,7 gram NaCl. Ini merupakan masanya ya. Ini mr-nya yang dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, 500 gram air ini yaitu P, massa pelarut. Ini Kb-nya 0,52 derajat Celcius per mol. Langsung saja di sini kita tuliskan rumusnya. Delta TB sama dengan M dikali Kb. Nah, jangan lupa kita tambahkan di rumusnya itu faktor Van Hoff. Kenapa? Karena ini merupakan NaCl ini merupakan larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu memiliki faktor Van Hoff seperti itu. Jadi di rumusnya harus kita masukkan faktor Van Hoff. Jadi tidak boleh lupa. Karena kalau lupa dimasukkan faktor Van Hoff, perhitungannya menjadi salah. Seperti itu.
Di sini delta TB-nya kita jabarkan seperti yang saya sampaikan tadi, rumusnya itu TBL dikurangi TBP. Nah, ini kita jabarkan menjadi gram per mr dikali 1000 per P dikali KB. KB-nya langsung saja kita tuliskan ya, 0,52 dikali derajat ionisasi. Nah, adik-adik semua ada yang ingin kakak sampaikan, dimana nilai faktor Van Hoff itu akan sama nilainya dengan jumlah ion kalau dia termasuk elektrolit kuat, seperti itu. Dimana kan elektrolit kuat itu dia memiliki derajat ionisasi 1 ya. Nah, kalau misalnya nih kita mencari nilai faktor Van Hoff dari NaCl, kan rumus dari faktor Van Hoff yaitu 1 plus N-1 dikali alfa ya. Ini 1 ditambah jumlah ionnya, NaCl memiliki jumlah ion 2 karena berasal dari ion Na plus Cl-. Nah, jumlah ionnya yaitu 2. Sini kita masukkan 2 dikurangi 1. Nah, ini merupakan elektrolit kuat, di mana elektrolit kuat itu nilai derajat ionisasinya 1. Nah, ini kan kalau dijumlahkan ya sama dengan 2 ya. Jadi nilai faktor Van Hoff-nya di sini 2. Makanya saya bilang untuk elektrolit kuat yang memiliki derajat ionisasi 1, pasti nilai faktor Van Hoff-nya itu sama dengan jumlah ionnya. Karena di sini jumlah ion NaCl yaitu 2, maka faktor Van Hoff-nya langsung saja cara cepat kita masukkan 2 ya, seperti itu. Ini saya hapus terlebih dahulu supaya tidak mengganggu pemandangan ya. Oke, lanjut. TBL, nah ini yang dicari di soal, titik didih larutan. Nah, titik didih pelarut itu nilainya itu 100. Ya, karena titik didih air itu ya 100 derajat Celcius, seperti itu. Gramnya di sini 11,7 per mr-nya itu 58,5 dikali 1000 per P itu 500 dikali 0,52 dikali 2. Nah, ini adik-adik kita dapatkan perhitungannya yaitu 100,416. Ini bisa dibulatkan menjadi 100,42. Nah, jawabannya yang A. Seperti itu. Nah, begitu ya caranya adik-adik jika kalian ingin menghitung soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Jadi kalian harus menentukan dulu nih, itu sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap kah, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, atau tekanan osmotik larutan. Dengan begitu kalian bisa tahu nih rumusnya mana yang akan digunakan, seperti itu. Dan jangan sampai lupa apakah larutan dalam soal itu apakah dia elektrolit atau non elektrolit, karena akan menentukan kalian nantinya apakah menggunakan faktor Van Hoff atau tidak, seperti itu. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di pembahasan soal kimia selanjutnya.